Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua RW 18 atau 8 Pak? 18 ya. Semoga Allah panjangkan usia beliau, Allah berkahi segala aktivitasnya. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita semua, Ketua DKM Ustadz Munir Bisri. Mudah-mudahan Allah berkahi beliau, mudahkan segala urusannya. Bapak Ketua RT beserta jajaran yang kami hormati, dan bapak-bapak yang hadir tempat ini, ibu-ibu sekalian. Sudah masak Bu? Sudah Bu? Dan hadirin sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kembali kita bertemu, mudah-mudahan pertemuan ini yang selalu membawa keberkahan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita pula ini yang nanti akan kembali Allah pertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian. Entah kenapa ibu-ibu, bapak-bapak, setiap ada pengajian yang paling banyak datang ibu-ibu. Bapak-bapaknya kemana Bu? Nyari duit ya teh. Bapaknya kerja. Ya. Ibu-ibu biasanya paling banyak datang ngaji. Biasanya paling kompak tuh ibu-ibu kalau ngaji. Seragam pakai punya. Coba bapak-bapaknya tanya, punya seragam ngaji nggak? Enggak. Yang punya siapa Bu? Ibu. Yang bayarin siapa Bu? Bapak-bapak. Itu bapak-bapak Bu. Makasih bapaknya Bu. Mereka ridho nggak pakai seragam demi ibu-ibu. Ada nggak seragam DKM ini? Belum ada. Tapi ibu-ibu ada. Luar biasa bapak-bapaknya. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini hari yang berbahagia bagi kita, bertemu dengan adik-adik kita, adik-adik yang hari ini akan menerima santunan. Kalau saya tanya Bapak Ibu, menjadi anak yatim itu pilihan bukan? Bukan. Tapi itu adalah takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang beriman harus meyakini apa yang didapatkan adalah yang terbaik dari Allah. Karena bisa jadi apa yang kita anggap baik belum tentu baik di hadapan Allah. Betul Bu? Apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk di hadapan Allah. Ya. Contoh, Nabi Muhammad SAW, beliau seorang yatim atau bukan, ibu-ibu sekalian? Ya. Beliau dilahirkan ketika ayahnya sudah tidak ada. Kemudian usia anak-anak melakukan perjalanan dengan ibundanya, tidak lama ibundanya sakit, kemudian wafat. Kemudian diasuh oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya Bu? Siapa Bu? Kurang keras Bu. Saya tanya ibu-ibunya, jawab anak-anaknya. Pertanyaan saya jawab ibu-ibu sekalian. Jadi saya ganti pertanyaannya Bu. Siapa nama istrinya Raffi Ahmad Bu? Hah? Tahu Bu? Istrinya Sule Bu, Sule. Apa ya? Kakeknya Nabi Muhammad siapa namanya? Tidak lama kemudian beliau wafat. Kemudian baginda Nabi bersama dengan pamannya, siapa namanya? Ya? Kurang keras Bu? Nah, gitu Bu, mantap, hafal sejarahnya ya. Jangan sinetron terus Bu, dihafalin ya. Insya Allah ibu-ibu yang di sini jarang nonton sinetron. Jarang atau sering Bu? Jarang absen?
sinetron sudah ketebak jalan ceritanya, Bu. Contoh ya, ketemuan teman SMA, jadian nikah, kemudian jadi orang kaya, suaminya tiap pagi berangkat pakai dasi, bawa koper, istrinya nganterin. Jadi kan pulang ke rumah istrinya sudah dandan rapi segala macam. Nanti tiba-tiba ada masalah, kenapa? Istrinya ketemu teman SMA-nya, mantannya dulu, jadian, atau suaminya terus dan terus begitu. Itu ceritanya begitu kan katanya ya. Tapi kadang-kadang mohon maaf, itu cerita beneran atau bohongan? Bohongan. Tapi kenapa banyak ibu-ibu yang kadang nangis lihat sinetron? Kadang marah tuh, lihat tuh tetangga kita persis tuh kayak di sinetron ini, persis nih. Memper pokoknya kata orang Jawa. Persis banget tuh lihat itu begitu tuh. Jadi buat sekalian kurangi nonton sinetron. Baik, sampai mana tadi? Sampai sinetron ya. Nabi bersama dengan pamannya. Dan ibu-ibu sekalian, kita lihat bagaimana seorang anak kecil bernama Muhammad SAW hidup di dunia tanpa ada ayah, kemudian ditinggal orang tercintanya yakni ibundanya, ditinggal kakeknya, dan kemudian nanti ditinggal pamannya dan lain sebagainya. Ini seolah Allah ingin menggambarkan kepada kita ibu-ibu sekalian, orang besar itu dilahirkan dari kerasnya kehidupan. Saya ulangi Bu, orang hebat, orang besar itu akan dilahirkan dari kerasnya dia menerpa kehidupan. Tidak ada orang hebat, orang yang besar, bukan badannya yang besar ya. Orang yang hebat dilahirkan dari nikmatnya ayunan, gak ada. Maka Nabi kemudian menjadi orang hebat, menjadi orang paling berpengaruh di dunia, menjadi orang yang begitu luar biasa. Bahkan namanya Harun sampai dengan hari ini. Ibu-ibu, kira-kira yang hari ini membesarkan putra-putrinya sendiri kadang capek nggak Bu? Kadang ngerasa capek nggak Bu? Kadang suka bohong nggak ke anaknya? Apa bohongnya kira-kira? Pulang ikut majelis taklim, pulang dapat nasi sama chicken satu. Sampai rumah anaknya minta, Bu, ibu udah makan belum? Kalau belum, ya kalau udah saya makan. Apa jawab ibu? Sudah makan. Akhirnya dikasih ke siapa Bu? Anaknya. Padahal ibu pengen, jarang-jarang kita makan chicken, tapi anaknya pengen, suka bohong. Orang tua kita juga suka bohong loh Bu. Coba ibu tanya nanti selesai dari tempat ini, tanya, Bu, Pak punya duit nggak? Apa jawaban orang tua? Kalau bapak ibu kalau nggak punya duit saya kasih, kalau punya nggak jadi. Jawabannya apa? Orang tua pasti bilang punya, meskipun nggak punya. Kenapa? Karena dia tidak ingin membuat sedih anak-anaknya. Bapak sehat, ibu sehat. Jawabannya apa? Sehat. Padahal kalau buka baju bekas kerokan ya, kemudian asam uratnya naik, kolesterol, gula. Tapi kalau ditanya oleh anaknya bilangnya sehat. Memang orang tua kita hari ini suka bohong Bapak Ibu, maka dijadikan apa namanya? Kita harus menjadi anak-anak yang pengertian. Kalau mau ngasih uang jangan nanya. Mau ngasih orang tua nggak usah nanya, Bu punya uang nggak? Udah dikasih aja. Ada nggak orang tua yang nolak sampai dibalik-balikin? Kadang diterima Bu, tapi biasanya orang tua itu kalau dapat uang dari anaknya disimpan juga tuh, taruh di bawah bantal sampai lama banget itu, baru ketahuan nanti oh ternyata punya uang. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, apa yang dilakukan kita kepada orang tua kita, maka itu yang akan dilakukan anak kita kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah, kadang lelah betul ketika kita membesarkan putra-putri kita sendirian. Betul memang kita lelah, kita capek kadang-kadang Bu. Kadang kita juga bingung besok mau bayar sekolah gimana. Pernah Bu begitu Bu? Pernah. Besok bayar sekolah gimana ya? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau urusan sekolah ini saran saya jadi prioritas Bu. Gaya hidup nomor sekian. Nggak usah beli MS Glue, nggak apa-apa Bu, yang penting anak sekolah tuntas. MS Glue tahu Bu? Tahu. Pokoknya begitu nih. Kalau anak-anaknya semangat belajar Bu, bersyukur, dukung dia. Habis nggak punya biaya Ustadz buat sekolah. Ilmu punya siapa ibu-ibu? Punya? Masa ada seorang anak yang ingin mencari ilmu Allah nggak bukakan?
Ibu-ibu mohon doanya. Kemarin hari Jumat saya diajak ngobrol dengan salah satu teman. Ada seorang pensiunan BIN, bekerja di BIN. Beliau punya pondok pesantren, bangun pondok pesantren di Jonggol. Luasnya 9 hektar. Masjid sudah jadi. Pondok sudah 60%, sekarang dikebut 70 pekerja, 6 lantai. Apa kata beliau? Ustadz, kami rekrut. Sekolah ini gratis untuk anak yatim. Target Januari 100 orang kami rekrut. Jadi di Januari itu 100 orang harus dapat. Ini pondok gratis, 6 lantai, 2 lokal, 6 lantai, masjid besar. Jika ini sudah nanti bisa selesai, barangkali ibu-ibu yang punya anak-anak mau mondok jenjang SMP silahkan, gratis. Kami bilang ke beliau, Pak, bagaimana kalau bayarnya separuh harga saja? Nggak, saya nggak mau. Pokoknya gratis semuanya. Asatidz saya berikan tempat tinggal semuanya. Jadi kita bertiga jadi konsultan pesantren tersebut. Ini sekarang sudah 70% bangun, Bu. Ya mohon doanya kalaulah Januari ini jadi, sudah mulai, ibu-ibu kalau putra-putrinya mau mondok silahkan, nanti bisa kami bantu. Enak gak Bu anak di pondok kira-kira Bu? Ibu-ibu pengen anaknya di pondok apa di rumah? Di pondok. Sekali lagi, pengen di pondok apa di rumah? Pondok. Kalau di rumah jajannya kekontrol nggak? Enggak. Pergaulannya kekontrol nggak Bu? Enggak. Coba kalau di pondok, ibu-ibu, bapak-bapak lebih tenang, cari uangnya tenang, ya. Anaknya 5 waktunya kejaga. Kita pasti pengen ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, punya anak yang setiap 5 waktu mendoakan kita. Pengen nggak kira-kira? Pengen. Kita pengen punya anak yang setiap waktu, bahkan dia tiap malam bisa tahajud. Yang hari ini mohon maaf, anak-anak remaja kita yang bisa bangun di tengah malam untuk tahajud tanpa disuruh bisa dihitung dengan jari. Jangankan anaknya, bapaknya, ibunya juga jarang. Ada juga tahajudnya setahun sekali pas bulan Ramadan, salat tarawih, salat malamnya. Itu pun dipilih imamnya yang nggak panjang bacaannya. Ibu-ibu, kita pengen punya anak-anak yang berkualitas di hadapan Allah dan berkualitas di hadapan manusia. Kalau hari ini ibu-ibu sendiri membesarkan mereka, nggak usah khawatir Bu. Jangan sampai kita mendikte Allah. Apa cara contoh mendikte Allah? Ya anak saya besarkan sendiri, udah deh sampai SMP aja, ntar kamu kerja gini-gini. Bisa jadi Allah punya skenario lain untuk anak ibu. Dia seorang anak yatim, tapi kemudian dia semangat dalam belajar dan lain sebagainya. Allah bukakan jalan-jalan itu. Apa ibu nggak pengen suatu saat nanti anak ibu kirim pesan ke ibu, WA atau telepon, ibu besok datang ke Jakarta, saya wisuda. Seneng nggak kira-kira? Anaknya kuliah, orang tua nggak biayain sama sekali, yang biayain orang lain, anaknya jadi anak pinter. Pengen Bu? Pengen. Bisa jadi hari ini kita berandai-andai, kita berdoa. Tapi bisa jadi dan kita berdoa, kita berharap dari tempat ini 10 tahun ke depan anak-anak yang ada di tempat ini ceritanya akan berbeda dengan hari ini. Oh, anak dulu yang kita santuni di masjid ini 10 tahun ke depan bisa jadi dia jadi pejabat. Bisa jadi orang-orang besar, jadi pengusaha dan lain sebagainya. Ada Bu. Contohnya banyak sekali. Jadi ibu-ibu sekalian, takdir yang Allah berikan kepada kita ini adalah takdir terbaik. Anak yatim yang ditakdirkan yatim enggak selamanya, enggak selalu masa depannya suram, tidak. Lihatlah baginda Nabi SAW, seorang yang yatim yang kemudian menjadi seorang besar, orang yang kemudian membanggakan seluruh manusia di muka bumi. Kemudian ada lagi, kita sering mendengar nama Imam Bukhari, bintangnya hadis. Jadi kalau hadis riwayat Imam Bukhari, wah udah jelas tuh, kita nggak ada yang perdebatkan. Seorang yang dibesarkan dengan ibunya Bu, menjadi orang besar, orang hebat. Sejarah mencatat nama beliau dan kita kenal beliau sampai dengan hari ini. Ada siapa? Sentuhan hebat wanita-wanita terbaik di belakang dia. Siapa lagi?
Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari. Ibunya lah yang paling dominan dalam pendidikannya. Bahkan satu kisah, malam-malam anaknya belum makan, ibunya ini maksa, ayo makan. Ibu-ibu begitu nggak kira-kira? Anaknya nggak makan gelisah, anaknya main HP gelisah karena belum makan, betul bu? Al-Hafiz Ibnu Hajar nulis dari ba'da maghrib sampai menjelang pagi. Ibunya khawatir nih anak belum makan, disuapin sama ibunya. Yuk disuapin. Kalau dulu Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar disuapin karena lagi nulis kitab. Kalau ibu-ibu sekarang nyuapin anak lagi apa? Hah? Main HP. Insya Allah nanti tidak gitu ya. Selesai disuapin, saking fokusnya apa kata Al-Hafiz? Bu, saya udah makan belum sih? Karena lupa. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa? Sentuhan hebat wanita mulia di belakang dia. Siapa namanya? Ibunya. Kita mendengar ibu-ibu nama seorang ulama besar, Imam Malik bin Anas. Beliau murid adalah salah satu ulama tabi'in, namanya Rabi'ah. Sedikit kita kupas bagaimana Rabi'ah ini. Yang berawal kisah ini ketika ada seorang pemuda bernama Faruk. Ibu-ibu, ini judulnya tablik akbar. Jadi tidak ada pertanyaan. Yang ada adalah nanti saya bertanya ke jamaah sekalian. Jadi nama-nama yang saya sebutkan ini nanti saya tanyakan di penghujung acara. Yang ibu bisa jawab boleh pulang. Yang nggak boleh, yang nggak bisa jawab. Saya bapak-bapaknya juga ini ya. Jadi kita sedikit belajar tentang sirah juga. Seorang bernama Faruk datang ke Madinah mencari istri. Saya pengen mencari wanita mulia di Madinah, aku akan menikah dengannya. Ini pemuda kaya bu, soleh. Akhirnya dapat wanita mulia, menikahlah mereka. Kemudian Allah karuniakan ibu ini, wanita ini mengandung. Dan tepat ketika kehamilannya 9 bulan, sang suami bernama Faruk sholat Jumat di Masjid Nabawi. Hari itu sang khotib mengatakan, besok kita berangkat berdakwah ke negeri seberang. Apa kata suami bu Faruk ini kepada istrinya? Istrinya namanya Ummu Rabi'ah, karena nanti anaknya namanya Rabi'ah. Wahai istriku, besok aku berangkat dalam rangka berdakwah dan berjihad. Aku tinggalkan engkau. Jawaban istrinya apa bu? Silahkan berangkat wahai suamiku. Ibu-ibu siap nggak tinggal suaminya 3 hari 4 hari pergi? Siap nggak bu? Siap. Bener bu. Wong kadang bapak-bapak mohon maaf ya, habis maghrib ada ngajak ngobrol sampai isya pun sudah di WA. Belum pulang pak. Ikut ronda pun di WA. Pengen cepet pulang. Meskipun sampai rumah kadang-kadang pak, no genteng bocor, no cucian ini dan lain sebagainya. Betul. Saya mau tanya nih, tes kes nih. Saya nggak bu sama suaminya bu? Kurang kenceng bu? Saya. Kalau sayang, suka dimarahin nggak suaminya? Siapa yang paling sering dimarahin di rumah? Ada suaminya ada? Tuh dengerin tuh kata bapaknya. Nggak apa-apa pak, biarkan ibu-ibu pak. Kenapa? Ibu-ibu itu kalau nggak banyak bicara pusing dia pak. Sehari harus 20.000 kosakata dia keluarkan. Bapak-bapak hanya 7.000. Jadi 3 kali lipatnya, hampir 3 kali lipat. Ibu-ibu itu harus banyak bicara. Tapi itulah kelebihan ibu. Itu. Coba kalau ibu-ibu yang pendiam nggak suka ngomong, diam aja tiap hari. Kira-kira anak kita bisa ngomong nggak? Bisa. Wanita yang suka bicara ini adalah cara Allah mendidik anak kita pintar berbicara. Coba anak-anak yang masih bayi 1 bulan 2 bulan suruh gendong ibu-ibunya 1 jam dia kuat. Betul bu, diajak ngobrol. Kasih ke bapaknya 1/2 jam. Bisa ngobrol apa bapaknya kira-kira? Kasih HP paling. Ya, ini kasih HP. Karena kecerdasan linguistik hanya ibu-ibu yang punya. Maka kalau ibu-ibu banyak bicara, memang inilah kelebihan ibu-ibu. Kelebihan
Bicara. Maka bapak-bapak kalau istrinya suka marah-marah, sabar Pak, diamkan saja Pak, dengarkan saja. Karena kalau bapak-bapak tahan itu amarahnya, dia akan vertigo. Mau marah nggak bisa, suruh diam, vertigo Pak. Asam lambung naik dan lain sebagainya. Jadi biarkan kalau mereka mau marah, biarkan. Ya. Kok sampai ke sini ya? Kita lanjutkan. Ibu-ibu yang berbahagia. Kemudian kita tadi mendengar seorang Faruk yang kemudian meninggalkan istrinya. Istrinya ditinggalkan berapa? Istrinya ditinggalkan 111 kg emas. Pernah lihat emas 1 kilo? Pernah lihat? Mau lihat Bu? Ada emas Surya, ada emas Munir belakang saya. Ini lebih dari 50 kilo. Suaminya panggil dengan mas, biar ibu punya mas. Mas kilo pernah lihat, mas murni? Belum pernah ya. Ini wanita ditinggali 111 kg mas murni. Nih, ku tinggalkan, aku mau pergi. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, bertahun-tahun nggak pulang. Istrinya sudah mengikhlaskan suaminya. Kalau wafat sudah saya ikhlaskan. Ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah, 30 tahun kemudian ada seorang kakek pulang ke Madinah, wajahnya keriput, kemudian bajunya tidak rapi. Dia cari rumahnya, yang tiada lain tiada bukan sang bapaknya adalah Faruk yang 30 tahun lalu meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Hingga dia melihat satu rumah pintunya tidak berubah, maka langsung masuk ke rumah itu tanpa mengucapkan salam. Saking senangnya. Bapak-bapak bisa bayangkan 30 tahun gak ketemu istri sama anak, pulang tanpa permisi itu buka pintu, langsung masuk. Ternyata dari rumah itu teriak seorang wanita muda, "Wahai musuh Allah, kenapa engkau masuk rumah kami tanpa permisi?" Dan ternyata suaminya bangun. Refleks suaminya, ada tamu tidak diundang masuk ke rumahnya, maka sang suami ini berlari kemudian mencekik leher kakek ini. "Wahai musuh Allah, kenapa engkau masuk ke rumah kami?" Gaduh, warga pada datang. RT bahasa kita, mungkin Pak RT, Pak RW datang. Ini kan mohon maaf ya, di lingkungan kita Pak RT, Pak RW ini sebuah posisi yang mulia. Tidak semua orang mau jadi RT, jadi RW. Betul Bu? Karena tumpukan masalah Bu. Suami gak pulang, larinya kemana? RT lapor. Tetangga berantem, laporannya kemana? RT, RW. Terus ibu dapat bonus suaminya, lapor ke RT? Enggak. Lapor ke RW, "Pak, suami saya dapat bonus 10 juta, buat bapak lumayan 1 juta." Ada? Enggak ada. Jadi beliau-beliau ini luar biasa, tumpukannya masalah. Mudah-mudahan dipanjangkan usianya. Gaduh warga sampai imam besar kita, Imam Malik bin Anas datang. Semakin ramai, bangunlah seorang wanita tua dari tempat tidurnya, buka pintu, kaget. Kenapa? Ternyata suaminya pulang, padahal beliau mengira sudah wafat. "Wahai anakku Rabi'ah, lepaskan tanganmu, itu adalah bapakmu yang 30 tahun lalu meninggalkanmu ketika engkau belum lahir ke dunia." Maka mereka berpelukan, ngobrol biasa. 30 tahun gak ketemu langsung ngobrol. Apalagi lahirlah ke dunia Rabi'ah ini tanpa ada ayahnya. Kalau zaman kita, ibu-ibu pasti kalau ditanya ketika akan melahirkan putra-putrinya apa keinginannya, satu, ada suami di sampingnya. Betul. Meskipun ada kadang suami yang kalau istrinya lahiran gak tega. Ada Bu, saya punya teman, anaknya 3, belum pernah dampingi. Kenapa? Karena kalau lihat istrinya lahiran, dia mau pingsan, dia pergi. Padahal ibu-ibu pengen suaminya di sampingnya. Tapi Rabi'ah melahirkan anaknya sendiri tanpa ada suaminya. Maka ketika ketemu mereka ngobrol. Di tengah asiknya ngobrol, apa kata sang anak? "Wahai bapak, wahai ibu, mohon izin, sebentar lagi azan berkumandang di masjid, aku akan ke masjid insyaallah." Adem Bu, punya anak begitu Bu. Jam 12 kurang seperempat udah bilang, "Bi, Umi, aku ke masjid duluan ya, mau azan." Bu, punya anak jam 4 sudah bangun. Anak SMP, anak SMA, jam 4 sudah bangun, dia ke masjid. Adem gak kira-kira Bu? Adem. Rabi'ah izin ke masjid untuk azan. Ibu bangga gak kalau di rumah lagi duduk ngerasain capek nyuci, nyampe nyetrika, capek masak, bapaknya ngerasain capek kerja, denger azan, yang azan anak kita Pak, seneng gak kira-kira Pak?
weh anakku bisa azan, padahal nggak merasa ngajarin. Siapa yang ngajarin? Guru-guru ngajinya. Insya Allah. Jadi guru ngaji besar nggak jasanya ke anak-anak kita, Bu? Besar, mengajari baca Iqra, ngajari azan, ngajari sholat, yang kadang kita lupa. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, ingat nggak kapan kita ngajari anak kita sholat? Yuk nak, doa iftitah bacaannya begini, dicek bacaannya sampai selesai. Barangkali kita jarang, tapi para guru ngaji yang mengajarkan mereka. Jadi bersyukur ketika anak-anak kita dititipkan di pengajian. Kita doakan para guru-guru ngaji kita dengan doa yang terbaik, Bu. Siap, Bu? Siap nggak? Doain guru anak-anak kita, siap? Siap. Dan jangan lupa juga SPP-nya juga siap. Kasihan guru ngajinya, Bu, kalau SPP-nya telat mulu. Ya. Baik. Ketika sang anak ini minta izin ke masjid, maka diizinkan. Faruk bertanya kepada istrinya yang bernama Ummu Rabi'ah, "Wahai istriku, aku hari ini membawa uang sekian, dan aku yakin harta yang aku tinggalkan masih ada. Kita gabungkan uang itu, kita beli kebun kurma." Di Arab orang disebut orang kaya kalau punya kebun kurma. Ya. Kalau di kita disebut kaya kalau punya kontrakan. Kalau di Arab punya kebun kurma banyak, kaya raya beliau. Sang istri kemudian bingung jawabnya, kenapa uang atau emas 111 kg itu sudah habis semuanya. Dia bingung jawabnya. Cuma, mohon maaf, bukan ngeles ya, kata sang istri begini, "Suamiku, apa aku gak pengen ke masjid? Kan sudah azan dari tadi." Oh iya, akhirnya suaminya pergi ke masjid, gak jadi melanjutkan perbincangan masalah uang. Masjid. Di masjid ternyata beliau sholat sendirian, bapak-bapak, ibu-ibu. Sholat sudah selesai. Selesai sholat, dia rindu ingin berziarah ke makam baginda Nabi SAW. Dia datang ke makam baginda Nabi. Pulang dari makam, beliau lihat di Masjid Nabawi penuh, ribuan orang datang. Ternyata ada majelis ilmu. Dia duduk, karena sudah lama nggak ikut taklim, dia duduk di majelis ilmu. Dia nikmati hari itu. Dia bergumam dalam hatinya, "Ya Allah, seandainya anakku yang jadi ulama itu alangkah indahnya." Dia bertanya kepada teman di sampingnya, "Wahai saudaraku, siapa nama ulama ini?" Temannya bilang, "Bapak bukan orang Madinah ya?" "Saya orang Madinah." "Bukan. Kalau orang Madinah pasti kenal beliau. Beliau tempat kami bertanya ketika kami tidak mampu memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Di tempat ini duduklah Imam Sufyan Ats-Tsauri menimba ilmu kepada beliau. Di tempat ini Al-Imam Abdurrahman Al-Auza'i menimba ilmu kepada beliau. Dan di tempat ini Imam besar Imam Malik bin Anas menimba ilmu kepada beliau." Faruk semakin penasaran. Siapa namanya? Namanya Rabi'ah Ar-Ra'i. Kok sama dengan nama anak saya? Siapa nama bapaknya? Bapaknya namanya Faruk. Bapaknya nangis, Bu. Ternyata ulama itu anaknya. Dia pulang. Dia cerita ke istrinya, "Istriku, aku bertemu fenomena luar biasa. Di masjid penuh, ada majelis ilmu. Ternyata yang menjadi penceramah adalah anak kita." Istrinya dalam hati, ini kesempatan aku menyampaikan, uangnya di mana? "Wahai suamiku, sekarang lebih mulia mana, anak kita atau uang yang kau titipkan kepadaku?" "Anak kita lebih mulia." "Baik, uang yang kau titipkan kepadaku semuanya aku habiskan untuk belajar anak kita." Jadilah beliau seperti ini. Ibu-ibu pernah enggak membayangkan ibu-ibu, bapak-bapak duduk di masjid ini, yang di kursi ini adalah anak ibu? Pernah Bu bayangin, Bu? Bayangkan sekarang. Pernahkah kita bermimpi kita nonton TV, bapak-bapak, ibu-ibu atau ibu-ibu di rumah lagi nyantai nonton TV, yang ada di TV anak kita? Seneng nggak kiranya? Seneng nggak, Bu? Tapi dalam kebaikan, jangan asal masuk TV. Sekarang gampang, Bu, mau masuk TV ya. Bikin rusuh masuk TV sekarang. Tapi bukan itu. Kita akan bangga suatu saat nanti ketika anak-anak kita mereka menjadi orang-orang besar, menjadi orang-orang hebat. Maka kemudian kita akan memutar memori masa lalu. Dulu saya jualan kue keliling perumahan demi anak-anakku. Dulu saya nyuci baju tetangga untuk anak saya bisa bayar SPP. Hari ini ceritanya lain. Anak kita menjadi orang-orang besar dan diperbincangkan banyak orang.
Pengen semuanya begitu? Pengen. Nauzubillah, anaknya masuk TV, sama masuk TV, tapi kepalanya dibotakin, bajunya dilepas, tangannya diborgol di depan, tawuran. Nih sekarang Jakarta lagi viral, ibu sekalian, banyak anak-anak STM pada tawuran. Saya pernah baca satu negara namanya Finlandia. Di Finlandia itu anak SMA kalau sekolah tasnya itu 2, digendong sama ditenteng. Isinya apa, Bu? Buku. Di sana anak SMA setiap minggu harus baca 5 buku. Anak STM, jenjang SMA STM di sana. Di kita nggak kalah hebat anak STM. Yang dibawa di tasnya ada gear, obeng, pisau, celurit yang dibawa. Kadang nggak nyampe sekolah, tahu-tahu ibunya yang dipanggil. Sedih nggak kira-kira, Bu? Ya Allah, nih anak kita nyari uang begitu sulitnya mencari uang untuk sekolah. Katanya sekolah, tapi kok nggak ada di sekolah, malah tawuran. Ibu dipanggil ke sekolah. Ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi di keluarga kita. Mudah-mudahan di keluarga kita yang terjadi adalah kisah-kisah heroik anak-anak kita kelak. Anak-anak yang selalu membuat bangga orang tuanya. Ya. Anak-anak yang kemudian selalu membuat kita tersenyum, bahkan meneteskan air mata. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata bahagia. Apakah kita tidak pernah menginginkan itu semua? Pasti kita menginginkan. Dimulai dari mana? Yuk kita mulai dari hari ini. Bisa jadi doa-doa kita belum maksimal. Ibu-ibu bisa dihitung ya. Sehari dari ba'da subuh sampai maghrib sampai isya menjelang tidur, lebih banyak mana? Mendoakan anaknya atau marah kepadanya? Banyakan mana kira-kira? Banyakan mana, Bu? Yuk coba kalau doain anak kita, sebutkan namanya, Bu. Allah tahu nama anak kita, tahu. Tapi seorang yang mendoakan sembari menyebutkan namanya akan kuat ikatan hatinya. Ibu-ibu barangkali duhanya banyak yang kelewat. Hari ini ada sudah sholat duha? Sudah. Oh, sudah. Gak usah angkat tangan ya. Sudah, alhamdulillah ya. Barangkali duhanya ada yang kelewat. Barangkali sholat malamnya ada yang kelewat. Bapak-bapaknya, bisa jadi sholat kita banyak yang lewat. Maka kemudian kalau sholat kita kelewat, kemudian baca Quran kita jarang, ngaji kita jarang, doanya selangit, pengen anak soleh dan soleha, kayaknya agak berat. Agak berat. Tapi bagaimana ketika orang tua yang mengawali kesolehan itu? Bapaknya bangunnya lebih awal, ibunya bangunnya lebih awal. Anak-anaknya diminta sholatnya ke masjid, bapaknya menjaga sholatnya. Kesolehan orang tua sangat mempengaruhi kesolehan anak-anaknya. Maka kemudian kita menyadari betapa lemahnya kita, jamaah yang dirahmati Allah. Kita tidak memiliki kemampuan memberikan hidayah kepada anak-anak kita. Kita semua pengen anak kita menjadi anak soleh dan soleha yang rajin ke masjid, taat ke orang tua. Tapi hidayah bukan kita yang memberikan, tapi Allah yang memberikan. Maka pintar-pintarlah kita merayu Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah kepada keluarga kita. Ibadah kita harus beda dengan yang lain. Hati-hati, bedanya bukan beda dalam makna yang kita pahami, Bu. Beda itu maksudnya begini, Bu. Kalau yang lain yang penting 5 waktu, tapi kalau kita harus tepat waktu. Yang lain jarang ngaji, tapi kita rajin ngaji. Yang lain jarang sedekah, tapi kita maksimal sedekahnya. Ini beda. Bukan dimanai seperti kata Ustadz, ibadahnya harus beda dengan yang lain biar cepat dikabulkan. Subuhnya 2 rakaat, saking semangatnya ditambah 2 rakaat, jadi 4 rakaat. Sholat yang ngadep ke barat, biasanya ngadep ke timur, biar beda dengan yang lain. Bukan. Maksudnya amal-amal kita harus lebih hebat dibandingkan orang lain ketika anak-anak kita pengen menjadi anak-anak yang hebat. Ibu-ibu yang berbahagia, tadi seorang tabi'in bernama Rabi'ah Ar-Ra'i. Siapa di balik kehebatan beliau? Ternyata ibunya yang luar biasa, yang begitu sabarnya. Mohon maaf, kesabaran ibu-ibu tidak serta-merta dengan bahasa yang lembut, bapak-bapak sekalian. Disebut sabar itu bukan berarti yang, Bu, sudah masak? Sudah. Bu, mau belanja apa? Terserah. Ya, apalagi itu? Pak,
kebakaran Pak. Bukan sabar begitu. Bisa jadi ibu yang suaranya lantang sabar dalam mendidik. Ya. Anaknya diajarin, ibunya paling sabar. Saya yakin bapak-bapak dengan ibu-ibu kalau mengajari anak kita lebih sabar siapa? Ibu, meskipun kadang-kadang mohon maaf ngajari anak kita sambil bawa gantungan baju, penggaris lah, apalah, gebrak meja segala macam. Tapi itulah ibu-ibu. Tapi kalau bapak-bapak gampang ngajarin sedikit, udah tinggal pergi, udah selesai ya. Nggak tuntas bahasanya. Tapi memang ibu-ibu selalu tuntas, ya. Meskipun banyak drama. Tapi begitulah tabiatnya ibu sekalian. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian banyak kisah-kisah yang lain bagaimana seorang anak yang dibesarkan oleh wanita-wanita hebat menjadi tokoh-tokoh besar dunia. Ibu-ibu, siapkan hari ini bahwa anak-anak kita di masa yang akan datang akan menjadi anak yang menjadi perbincangan banyak orang. Siapkan mereka, ikhlaskan kita dalam mendidik mereka. Kemudian mantapkan doa-doa kita. Biarlah ketika hari ini Allah takdirkan ibu sendiri membesarkan mereka, jangan berkecil hati. Kita punya Allah yang maha perkasa, yang selalu memberikan rizki kepada kita, yang selalu memberikan kehidupan bagi kita. Maka ada sebuah ungkapan dalam peribahasa bahasa Arab yang artinya tidak ada kelezatan tanpa kelelahan. Ibu-ibu hari ini, bapak-bapak hari ini lelah barangkali. Bapak-bapak berangkat pagi pulang petang, ya. Kadang sampai lembur juga. Kadang suka lembur Pak ya. Sabtu kadang masuk juga ya. Sampai nggak ada liburnya. Mau nyari libur bapaknya kadang-kadang susah ya. Tahu-tahu anaknya sudah gede aja karena tiap hari masuk kerja. Pun mereka luar biasa lelahnya. Tapi suatu saat akan merasakan ternyata kelelahanku selama ini berbuah manis ketika anak-anaknya menjadi anak-anak yang kita impikan, kita dambakan. Kita semuanya pasti punya doa-doa yang terbaik. Betul Bu? Atau jangan-jangan ada di antara kita ada biarin aja lah anak saya mau jadi apa, biarin. Ada begitu? Tidak. Kita boleh punya mimpi, punya apapun itu boleh, silahkan. Tapi satu yang tidak boleh kita lupakan dalam doa kita, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Punya anak yang soleh, anak yang rajin sholat, yang ibadahnya kuat, selesai. Masalah masa depan mau jadi apa nggak usah kita risaukan. Yang penting sholatnya mereka kejaga. Yang penting akidahnya bersih, akidahnya lurus. Maka itu yang kita nantikan. Ibu-ibu mohon maaf, hari ini kita kuat nggak pegang aqua segini Bu? Kuat ya? Kuat. 1 jam kuat megang begini terus? 2 jam kuat Bu? Pegel nggak? Pegel. Nah, kita hari ini yang fisiknya masih kuat pun pegel. Nanti ibu-ibu mohon maaf, suatu saat ibu akan pegang gelas begini pun tutupnya akan jatuh. Tahu maksudnya Bu? Ketika usia kita sudah lanjut, minum pun kita susah. Bahkan makan pun kadang kita perlu disuapin. Ada orang tua kita barangkali usianya sudah lanjut 80 tahun dan sebagainya, makan disuapin, minum disuapin, ke kamar mandi pun kadang dibantu, sendiri nggak bisa. Hari itu ibu-ibu butuh anak yang mobilnya banyak Bu, perlu. Hari itu butuh ibu anak-anak yang gelarnya panjang. Nggak, saya yakin anak-anak yang dibutuhkan di hari itu oleh ibu-ibu adalah anak-anak yang ikhlas mendampingi ibu di penghujung usia. Betul nggak kira-kira? Anak gelarnya panjang, jadi pejabat. Nah pulang ibu sakit, kata anaknya. Kata bapaknya, Pak maaf Pak, nggak bisa pulang, lagi rapat nih, lagi sidang, lagi ada kerjaan, nggak bisa cuti di kerjaan. Nah pulang ibu masuk rumah sakit, Pak saya transfer saja ya, saya nggak bisa izin di perusahaan lagi ini dan itu. Ibu-ibu sedih nggak kira-kira? Sedih. Nah pulang ibu lagi kangen, waduh lagi nggak bisa Bu, mohon maaf nggak bisa pulang, agendanya padat. Ya Allah ya Karim. Ibu-ibu kadang orang tua itu nelpon alasannya cucu, kangen cucu, betul Bu? Orang tua di kampung nelpon kangen cucu, padahal mereka kangen anaknya sebenarnya, cuma ngomong malu gitu ya. Nah hari itu ibu, ketika kita sudah lemah, bapak-bapak ketika sudah tidak berdaya, yang kita butuhkan anak-anak yang dekat dengan kita, Masya Allah, yang setiap pagi dia masakin bubur, nyuapin,
pengen begitu Bu, dekat dengan kita. Ada yang nganterin minum Bu, diminum, lembut banget. Ibu yuk dimandiin yuk, Masya Allah. Ibu disabunin rambutnya, ibu disisir sama anaknya, dikucir ya. Sarapan disiapin. Bu, tuh lihat di TV ada pengajian Bu, di TV ada channel ngaji loh Bu, ini ada Hasan TV, ada Roja TV, ada Al Islam TV. Ini nonton Bu, ngaji. Masya Allah. Adem nggak kira-kira? Adem. Itu yang kita harapkan Bu. Anak-anak yang begitu ikhlas di penghujung usia kita. Bukan, mohon maaf, kita sudah sakit, berobat kemana-mana, ke rumah sakit bolak-balik, sampai kartu BPJS sudah pelecek banget kita fotokopi. Anak kita datang, Bu, mumpung biar nanti nggak terjadi sesuatu, kertas sama pulpen disodorin, tanda tangan dulu ya Bu. Mumpung Ibu, mumpung masih ada. Tahu sendiri kakak yang di sono, tahu sendiri adik yang di sono lagi butuh. No, sawah yang di sono Bu, mumpung. Ibu-ibu tambah sakitnya tambah pun sembuh Bu, kira-kira. Penyakitnya tambah parah apa tambah sembuh? Parah. Nah, anak yang seperti itu bagaimana? Anak yang akidahnya jadi, keyakinan kepada Allahnya jadi. Dia ngurus orang tua bukan hanya urusan dunia. Dia ngurus orang tua, bakti ke orang tua, ini adalah bagian ibadah. Saya pengen dapat surga Allah melalui mengurus orang tua bersama dengan mereka. Seneng kita Bu. Doa kita memang semua sama. Kita di penghujung usia tidak ingin merepotkan orang lain. Betul ibu-ibu, bapak-bapak? Pengen nggak ketika kita nanti usianya sepuh itu kita nggak ngerepotin orang lain? Kita kan doanya ideal banget ya. Kita pengen nanti sepuh nggak ngerepotin siapapun. Ninggalnya juga pas lagi sujud, pas lagi ibadah, pengen Bu? Semua pengen. Tapi kan tidak semuanya. Ada yang diuji lewat penyakit dan lain sebagainya. Dan di saat kita sedang sakit, anak-anak yang dekat dengan kita lah yang kita rindukan. Maka kemudian ada satu ayat yang kemudian keyakinan atau akidah ini satu redaksi dengan birrul walidain. La ta'budu ilallaha birrul walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linasi husna. Berbuat baik kepada orang tua diawali dengan akidah yang bersih. Kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak yang luar biasa yang selalu cinta dengan kita, nanti di penghujung usia kita anak-anak yang akidahnya lurus. Baik. Kemudian kita lanjutkan jamaah rahmati Allah. Ini baru mukadimah saja insyaallah ya. Kita masuk tema kajian di pagi hari ini. Sampai zuhur siap Bu? Snacknya masih ada? Panitia snack sudah habis karena sampai zuhur ini ya. Sekarang jam 11:10, masih ada 1 jam lagi insya Allah. Siap sampai zuhur ya? Baik, ya ibu siap, saya tidak ya. Saya lanjutkan. Rangkaian kisah tadi ibu sekalian, ada satu kata kuncinya, yakni kesabaran di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang menerima takdir Allah dengan sabar gak main-main pahalanya. Ini tadi yang qori mana ya? Yang qorinya? Yang baca Quran tadi mana ya? Yang baca Quran tadi mana ya? Bolehlah kita minta tolong dibacakan 2 ayat. Balasan bagi mereka orang-orang yang sabar terhadap cobaan Allah, balasannya apa? Kita minta tolong ke qori kita. Dibacakan surat Ar-Ra'd di ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Bisa ya? Ar-Ra'd di ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Mohon maaf saya tidak bermaksud ngerjainnya, berbagi pahala saja dan biar saya juga bisa minum gitu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketemu Ar-Ra'd ayat yang ke-22, walladzina sabaru. Surat ke-13. Surat ke-13 ayat 22. Sudah ketemu? Yang itu saja. Iya, bacakan dari 22. Kita dengarkan ya Bu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Ya, cukup artinya bisa dibantu bacakan. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga-surga adil. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangannya dan anak cucunya, serta para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Baik, ibu-ibu sekalian, tadi saya sampaikan orang yang bersabar menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini menjadi prasyarat kita akan dimasukkan ke surganya Allah bersama dengan keluarga kita. Bapak-bapak, ibu-ibu pengen ke surga sama keluarga, Pak? Pengen, Pak? Pengen. Ibu-ibu pengen? Pengen. Syaratnya satu, sabar terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada celah dalam jiwa kita untuk prasangka buruk kepada Allah. Tidak ada prasangka buruk kepada Allah. Ya Allah, kok begini amat ya? Kok cobaannya begini amat ya? Saya sudah ibadah 5 waktu kejaga, duha sudah, kemudian tahajud sudah, ngaji rajin, baca Quran rajin, tapi kenapa utang gak lunas-lunas? Enggak dibayar ya, Pak? Kenapa ini semua ya Rob? Tetangga yang jarang sholat, jarang ke masjid, mobilnya baru terus. Kita tiap hari ke masjid, Supra nggak ganti-ganti, akinya pun mati. Ada begitu, Bu. Ya Allah, gimana nih? Kalau gini caranya udahan aja sholatnya. Bu, Pak Al-Imam Ibnu Taimiyah pernah menyampaikan, bisa jadi apa yang kita minta belum dikasih sama Allah, kalau dikasih malah kita menjadi semakin jauh dari Allah. Jadi kita nikmati takdir yang diberikan Allah kepada kita. Kita yakini rezeki orang itu sudah ada takarannya masing-masing. Seorang ibu cerita ke suaminya, ya, Pak, tetangga kan tuh waktu bujangan bareng masuk PT-nya. Iya. Kan sama-sama satu PT sekarang, satu bagian sama, iya. Tapi dia tiap pagi loh Pak manasin itu mobil baru, Pak. Manasin mobil tiap pagi, Pak. Masa kita di rumah manasin sayur mulu? Kapan sama punya kayak tetangga? Dia nggak tahu tetangganya dapat warisan dan lain sebagainya. Rezeki orang berbeda-beda, sudah ada takarannya. Ibu bisa minta hari ini, bapak bisa minta pengen ini dan itu. Ketika Allah berikan malah kita jadi jauh dari Allah. Khawatir kita, Bu. Istidraj. Apa istidraj? Kita ini nikmatnya banyak, padahal nggak ibadah, nggak rajin, tapi nikmatnya luar biasa. Tapi tunggulah suatu saat nanti Allah cabut dengan begitu luar biasanya.
malah kita kemudian menyesal. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kebahagiaan itu bukan terletak dengan banyaknya harta, betul Bu? Kebahagiaan itu pun tidak terletak dengan besarnya rumah yang kita miliki. Banyak orang yang rumahnya besar tapi malah nggak tenang hidupnya. Ada keluarga anaknya 5, rumahnya besar, anaknya kemudian pergi kemana-mana, rumahnya hampa, sepi, nggak ada penghuninya, sedih dia. Bisa jadi rumah yang kita tempati ini rumah yang dirindukan banyak orang, yang mereka rumahnya justru lebih besar dibanding kita. Rumah besar, mobil mewah, harta banyak, teman dekatnya banyak, tapi hidupnya nggak tenang. Ada yang begitu. Ini yang ramai di TV sekarang. Orang kaya raya, punya jabatan, punya anak buah banyak, apakah tenang hidupnya? Enggak. Bisa jadi, mohon maaf, rumah yang pintu dibuka, ruang tamu, plus tempat nyetrika, plus nyimpan buku anak, plus nyimpan baju kotor, plus itu dan ini, belok ke kanan kamar mandi, lurus ke depan dapur, itu menjadi suatu tempat paling nyaman bagi kita. Bukankah baginda Nabi SAW pernah menyampaikan, "Fainal baiti la yatasi wa ahlihi." Rumah yang sempit akan Allah luaskan bagi penghuninya. Kemudian malaikat berdatangan dalam rumah tersebut, setan lari dari rumah tersebut, dan kebaikan akan banyak di rumah tersebut ketika dibacakan Al-Quran. Rumah sempit bisa jadi tenang bagi kita, Bu. Tapi ingat, hadis ini jangan dipahami tekstual. Pulang ngaji ditanya sama tetangganya yang gak bisa ngaji, "Mak, pulang ngaji?" "Iya." "Ngaji apa tadi yang disampaikan ustadznya?" Kata ustadznya, rumah yang sempit akan Allah luaskan bagi penghuninya kalau dibacain Quran. Ya udah Mak, kita bacain Quran rumah kita, biar luasan dikit. Baca Quran 3 juz, 4 juz, bahkan hatam. Rumah tambah luas gak, Bu? Hah? Rumah tambah luas gak Pak, kira-kira Pak? Enggak. Tambah luas, Bapak konflik sama tetangga, kok ukurannya jadi beda. Bukan itu maksudnya, tapi hati orang-orang di dalamnya diberikan ketenangan, diberikan kedamaian di rumah. Bukankah kalau damai di rumah itu akan membawa dampak positif bagi ayahnya atau suaminya yang bekerja atau ibunya? Saya mau tanya ke bapak-bapak, kalau bapak-bapak mau kerja, berangkat, tasnya dibawain oleh istrinya sampai di depan rumah, di motornya, helmnya dikancingkan sama istrinya, motor sudah dipanasin sama istrinya. Istrinya berbisik ke suaminya, "Pak, hati-hati di jalan, jangan lupa baca doa." Kami di rumah selalu ngedoain. Bapaknya pergi, ibunya gelar sajadah, sholat duha, doain suaminya. Adem gak kira-kira begitu, Pak? Semangat gak kerja bapaknya? Semangat. Pengen cepat pulang gak kira-kira, Pak? Pengen cepat pulang. Tapi kalau sebaliknya, "Pak, udah jam 6 loh, berangkat, jangan lupa pulang, nih pesenan, pempes habis, ini habis, jangan lupa, nanti beras juga habis." Padahal tahu sendiri kita tanggalnya tanggal 21, 22, itu tanggal-tanggal rawan gak, Bu? Suaminya gajiannya 15 koma, padahal tanggal 15 sudah koma. Kira-kira bapaknya gimana? Mau berangkat dilaporin, "Pak, nanti pulang langsung pulang ke rumah, itu genteng bocor, ini wastafel mampet, WC mampet, jangan lemahin dulu, langsung ke rumah." Kira-kira bapaknya berangkat hatinya tenang tidak? Enggak tenang, bapak-bapak, ibu-ibu. Maka kemudian ketenangan itulah bisa disebut sumber rezeki dalam rumah kita. Maka jadikan ibu-ibu menjadi orang yang selalu membuat keteduhan di rumahnya. Kalau suaminya pulang kerja wajahnya carut marut, kayaknya banyak masalah, sudah jangan ditanya ada apa. Biarkan dia duduk, siapkan minumnya. Kalau dia istirahat baru ditanya. Mendinginkan suasana. "Bu, di perusahaan, di kantor nih mau PHK massal, produksinya anjlok segala macam, dan terus. Gimana ini, Bu? Anak-anak baru masuk sekolah, yang di pondok, yang di ini." Ibunya jawabannya kalem, Pak. "Ya sudah, Pak, bismillah, nanti juga Allah kasih jalan keluar." Kira-kira tambah adem atau tambah runyam?
tambah adem. Maka fungsinya kaum ibu adalah mendinginkan suasana. Seperti kalau ruangan panas, maka ibu-ibu seperti AC, bisa memberikan kesejukan. PK berapa yang buat dingin? PK-nya 1, Masya Allah adem. Bapaknya nanya, Ustaz, kalau AC-nya nggak dingin gimana? Diapain, Bu? Ya diservis, Pak. Ibunya juga butuh perawatan, butuh ke salon, Bu, butuh, dan lain sebagainya. Tapi diservis juga nggak dingin-dingin. Naikin PK-nya, Pak, nggak dingin juga. Tambah AC-nya, Pak. Ibu-ibu senyum aja yang kemarin ikut di Nurul Ikhlas ya. Ya karena bahasa AC nggak bisa pulang nanti saya kalau dibahas panjang lebar ini ya. Dinginkan suasana. Jadi ibu-ibu sekalian, ketenangan ini adalah buah kesabaran kita. Barangkali ibu-ibu kita semuanya, bapak-bapak, bagi bapak-bapak, barangkali kita belum bisa memberikan yang banyak kepada keluarga kita. Tapi pemberian yang sedikit dan halal itu bagian dari suatu anugerah yang luar biasa bagi keluarga. Ibu-ibu yang di rumah jangan selalu mengharapkan nominal yang besar, tapi harapkan yang selalu halal. Kecil halal berkah, besar tidak halal jadi malapetaka bagi kita. Anak-anak sulit diatur, rumah banyak masalah. Kenapa? Bisa jadi yang dimakan di rumah tidak halal. Jadi bersabar atas takdir yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, ya, syarat kita masuk surga bersama dengan keluarga, sholat, menjaga sholatnya. Ibu-ibu sholatnya boleh nggak ke masjid? Boleh, tapi di rumah lebih bagus. Anak-anaknya ajak ke masjid, bapak-bapak anaknya ajak ke masjid. Ya, jangan sampai bapaknya nyuruh tapi nggak berangkat. Nah, ke masjid, lu bapak nggak berangkat. Bapak udah pernah nih tanggung. Kemarin mana tuh yang sore-sore bola itu? Lagi nonton bola, kamu aja yang berangkat, bapak nanti. Jangan. Coba bapaknya gandeng anaknya naik motor berangkat bareng ke masjid. Kalau di masjid anak-anak ramai, memang begitulah anak-anak. Ada sebuah masjid di Mesir, ada tulisannya menarik. Jika engkau hari ini marahi anakmu ketika ramai di masjid, maka jangan menyesal ketika 20 tahun yang akan datang tidak ada orang yang mengisi masjid ini. Tahu maksudnya ibu sekalian? Kalau anak-anak ramai di masjid itu sudah biasa anak-anak. Cuma ya kita punya strategi, jangan berlebih. Kalaupun mau nasehatin juga nasihat terbaik, jangan sampai marah-marah berlebih. Anak dijewer, dipukul dan lain sebagainya. Oh, kalau begitu jangan nanti menyesal 20 tahun ke depan tidak ada anak-anak yang datang ke masjid ini. Yang ada adalah kaum bapak-bapaknya saja yang sudah sepuh. Kenapa? Anak-anak mau sholat di masjid dulu dijewerin. Habis ramai Ustaz. Baik Pak, ada cara lain. Coba pisahkan anaknya. Atau ada panitia khusus di masjid yang kemudian mengajak anak-anak untuk sholatnya di pojokan. Atau dan lain sebagainya. Ada satu masjid di Grand Cikarang City. Itu kalau sholat 5 waktu, itu ada satu petugas khusus di masjid. Tugasnya apa? Ngumpulin anak-anak, Bu. Di masjid itu ada ruang serambi atau ruang TPA. Jadi anak-anak dikumpulkan jadi satu, sholatnya bareng di asrama atau musola itu, Bu. Bukan musola ya, bangunan samping masjid. Di dalam nggak ada anak-anak, semua diarahkan ke sana. Ada satu yang ditunjuk jadi imamnya anak-anak. Dan pengurus masjid ini nanti sholatnya belakangan, gantian. Ini kan strategi, Bu. Anak-anak seneng ke masjid. Tapi kalau dimarah-marahin, mohon maaf, anak-anak jadi kapok, bahaya kita kalau anak-anak kapok ke masjid. Ini yang kedua, sholat. Tadi pertama sabar, kedua sholat, yang ketiga apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang-orang yang sedekah, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Ibu-ibu suka berhitung? Suka, Bu? Pasti ibu suka berhitung. Contoh, karena kemampuan matematika ibu biasanya lebih jago dibanding bapak-bapak. Harga bayam tukang sayur depan rumah kita 1.500. Tapi ada penjual yang agak jauhan dikit, harganya 1.000. Ibu pilih mana? 1.000. Datang ke pasar mau beli ikan, depan masuk pasar tukang ikan berapa Pak? 41. Telur, beli telur ya. Ibu tahu harga telur hari ini berapa? 31.000 Ibu.
update saya karena tadi saya pergi belanja. Beli telur berapa? 31. Pasti ibu masuk ke pasar dulu, nanya yang sana berapa, sana berapa, sana berapa. Meskipun ujungnya kembali ke depan dibeli. Kenapa? Kecerdasan hitung-hitung ibu-ibu luar biasa, jago. Maka yuk saya ajak berhitung sederhana. Ibu-ibu kalau bapak-bapak, ibu-ibu kalau lewat lampu merah Cibitung itu sering lihat lampu merah nyala, betul Bu ya? Saya sudah dapat surat nih. Ustaz lanjut sampai jam 1. Salah nulis ini. Baik, ya. Masih ada waktu setengah jam lagi. Ibu-ibu, kita belajar hitung. Lihat lampu merah Cibitung, itu ada yang minta-minta nggak Bu? Ada. Saya pernah hitung, lampu merah itu nyalanya 3 menit lamanya. Berarti kalau 1 jam 60 menit itu 3 menit. Nah, berarti 20 kali Bu. 1 jam warna merah itu akan menyala 20 kali di lampu merah. Kalau yang minta-minta itu dapat 4.000 sekali nyala lampu merah, berarti 40.000 dikalikan 20 kali 1 jam dapat 80.000. Itu nggak ada saingan itu. 2 jam berarti 100, 3 jam 240. Cepet ibu ya. 5 jam berapa Bu? 400. Iya bener ya. Besar nggak Bu? 5 jam 400.000 besar. Ibu-ibu mau ke pasar induk Cibitung, ngasih uang mereka 2.000, yang lain ngasih 2.000, itu penghasilan mereka sehari bisa lebih dari 300.000. Besar. Yang di rumah sampai 300.000 sehari. Itu infak. Mereka penghasilannya besar. Bolehkah kita? Boleh, silakan infak, tapi lihat Bu, kita cerdas dalam berinfak. Infak kepada mereka bisa jadi habis untuk makan pada mereka. Saya pernah melihat anak-anak itu minta, setelah dikasih pas lampu hijau nyala, saya lihat main HP. HP-nya keren Bu, dibanding kita. Coba ibu-ibu sekarang infaknya dialihkan. Bagaimana caranya? Ibu punya uang 50.000, kasih mereka habis untuk makan. 50.000 ibu punya, ibu belikan Al-Quran untuk anak-anak yatim yang mereka menghafal Quran. Pahalanya besar nggak? Bisa jadi anak yatim ini nanti menjadi penghafal Quran, bisa jadi sampai kuliah di Madinah, bisa jadi punya pondok santrinya ribuan. Berawal dari 1 mushaf Quran yang ibu belikan harga 50.000. Besar nggak pahalanya? Bisa jadi 50.000 ibu berikan kepada siapa? Anak-anak yatim yang mereka sekolah, ibu bayarkan sekolahnya. Ibu cukupi SPP-nya, bukunya ibu bayar itu meskipun 50.000 tiap bulan. Bayangkan ketika mereka nanti menjadi para penghafal Al-Quran. 50.000 yang kita keluarkan Bu, tapi sedekahnya mengalir sampai kita wafat. Wallahi dan demi Allah. Inilah cerdas kita beramal. Kalau mau infak yang cerdas, yang kita wafat pahalanya terus ngalir, yang kemudian ini menjadi semangat bagi kita berinfak. Saya pengen nyantuni anak yatim. Coba ibu bapak yang masih lengkap di rumah punya komitmen dengan istrinya, ibu-ibu punya komitmen dengan suaminya. Pak, Bu, yuk kita ambil berapa anak yatim kita sekolahkan. Bisa jadi begitu nanti rezeki kita bertambah. Wallahi demi Allah pasti rezeki kita bertambah. Cover mereka sekolahnya, kebutuhannya. Apalagi mereka masuk pondok tahfiz Quran, bapak ibu bantu biayanya. Mereka menjadi penghafal Al-Quran, mereka menjadi penjaga firman Allah. Pahala kita luar biasa ibu sekalian. Barangkali bapak-bapak kita nggak bisa 5 waktu tepat di masjid karena kesibukan kita, tapi kita punya ibadah unggulan. Apa? Tiap bulan kita menyisihkan 50.000, 100.000 untuk anak-anak yatim menghafal Al-Quran. Bisa jadi ini menjadi amal-amal terbaik bagi kita. Siap ibu-ibu? Siap? Insya Allah. Nggak besar, mulai saja 50.000 atau 100.000. 100.000 besar atau kecil Bu? Kalau dibawa ke masjid besar atau kecil 100.000? Besar. Dibawa ke mall besar atau kecil? Kecil. Bapak-bapak yang biasa ngitung tromol Jumat silahkan ditanya. Habis Jumatan uang yang paling banyak 2.000-an atau 100.000-an? 2.000-an.
tiap minggu 2.000 pun kalau nggak lupa. Doanya pengen surga, tapi ke mall 100.000 nggak berani. Jajan nongkrong di kafe sama keluarga 200.000 habis. Doa kita apa Bu? Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk bisa sedekah minimal 100.000 sebulan. Minimal, amin Bu. Perlu doa, kalau nggak perlu doa nanti kita dianggap sombong. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, berdoalah kepada Allah meskipun minta tali sendal. Kita berdoa, ya Rabb, mudah-mudahan bulan ini ada rezeki, ingin infak rutin ke anak-anak yatim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, karena sudah ada suratnya, yang terakhir, jangan pernah lelah kita dalam beribadah. Kenapa? Ibadah memang tabiatnya lelah, ada masa lelahnya, tapi teruslah kita beribadah. Karena orang-orang di sekeliling kita membutuhkan ibadah kita. Apalagi mohon maaf bapak-bapak, kita harus ibadahnya lebih kuat dibanding istri kita. Sholat kita harus lebih rapi dibanding keluarga kita, bapak-bapak sekalian. Kenapa? Kita adalah pemimpin bagi mereka. Kalau kita saja lemah, bagaimana dengan mereka? Ada sebuah ungkapan bahwa kesolehan suami akan berdampak kepada keluarganya. Al-Imam Ibnu Qayyim pernah menuliskan, ada seorang bapak mengadukan tentang anaknya yang sulit diatur, istrinya yang selalu melawan, rizkinya yang seret, pembantunya yang nggak jujur. Maka kemudian dituliskan oleh Imam Ibnu Qayyim, perbaikilah hubunganmu dengan Allah. Ya, bertaubatlah. Bisa jadi sempitnya keluarga, sempitnya rezeki, rumah tangga yang begitu luar biasa cobaan-cobaannya, karena kita banyak dosa. Jadi Bapak sekalian, ini untuk saya pribadi dan kita semuanya, mudah-mudahan sholat kita lebih terjaga. Ibu-ibu, kalau bapaknya Jumatannya nggak semangat, dorong Jumatan. Pak, ini bajunya, ini sarungnya, ini uang 100.000 buat infak Jumat. Bangun pagi, bangunkan suaminya, Pak, bangun sholat subuh, Pak, bangun ini dan itu. Silahkan ibu-ibu rewel ketika waktu sholat bapaknya nggak ke masjid. Pak, ke masjid, Pak, ke masjid, dan terus dan terus dan terus. Kenapa? Ibu nantinya akan merasakan dahsyatnya dampak kesolehan para suami. Dampaknya adalah keluarga yang harus mendapatkan terlebih dahulu. Bapak-bapak rajin ngaji, rajin ke masjid, maka dampaknya yang pertama kali adalah di rumahnya. Baginda Nabi menyampaikan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling berkasih sayang terhadap keluarganya, yang paling berkasih sayang terhadap istrinya. Seorang suami yang lembut pasti ibu juga suka, betul Bu? Pengen yang lembut atau yang kasar? Lembut, semuanya pengen. Dan sebaik-baik lelaki, sebaik-baik kepala keluarga, orang yang paling berkasih sayang terhadap keluarganya. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian yang singkat atau panjang ini ya. Sebenarnya mohon maaf pengen panjang sampai zuhur gitu ya, tapi karena dibatasi waktunya, insya Allah kita lanjutkan di sesi berikutnya, di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita untuk bisa bertemu kembali. Dari saya banyak kekurangan tentunya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi diminta untuk langsung doa. Yang Ustaz Munir, langsung saja ya. Baik ibu-ibu yang berbahagia, bapak-bapak sekalian, untuk menyempurnakan majelis kita di pagi hari ini, mari kita berdoa agar Allah semakin memberikan keberkahan dan kemudian juga taufiknya kepada sekalian. Kita awali dengan beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Karim, di pagi yang berbahagia ini ya Rabb, kami berkumpul di masjid-Mu ya Rabbana.
Kami berdoa ya Allah di tempat ini, doa kami hari ini ya Rabb, berikanlah kebaikan kepada kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa mereka. Jika mereka sudah wafat ya Rabb, luaskan kuburnya. Ampunilah dosa-dosanya. Mudahkanlah hamba dalam melakukan amal-amal ketaatan, sehingga membantu meringankan beban-beban orang tua kami di akhirat kelak ya Rabbana. Ya Allah, jika seandainya hari ini orang tua kami sedang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Berikan kesembuhan yang paripurna kepada orang tua kami. Ya Rabbana, di pagi ini kami berdoa untuk anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, lindungilah anak-anak kami dari berbagai fitnah dunia. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang selalu membuat kami bahagia, baik di dunia dan di akhirat, yang menyejukkan pandangan kami, bukan anak-anak yang membawa fitnah bagi orang tua ya Rabb. Ya Allah ya Karim, kuatkanlah kesabaran kami dalam mendidik mereka. Ya Rabb, terkadang kami khilaf, terkadang kami kebablasan ya Rabb, terkadang terlontar kata-kata yang tidak baik kepada anak-anak kami. Ampunilah kami ya Rabbana. Ya Allah ya Karim, ampunilah pada istri kami ya Allah. Ampunilah atas berbagai hal yang mereka lakukan yang terkadang membuat hati kami seorang suami terluka ya Rabb. Ya Rabb, di hari ini kami menyampaikan di hadapan-Mu ya Rabbana, kami mengikhlaskan apapun yang terjadi di dalam rumah tangga kami. Kami mengikhlaskan ada kata-kata yang tidak baik dari istri kami ya Rabb. Kami ikhlaskan ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim, berikanlah kekuatan, kesehatan bagi istri kami ya Rabbana. Jika mereka sakit ya Allah, kuatkan ya Allah sakitnya mereka karena lelahnya mereka mendidik anak-anak kami ya Rabbana. Ya Allah ya Karim, ampunilah dosa suami kami ya Allah, yang mereka berjuang tiap hari demi kami ya Rabbana. Yang kadang kami sebagai istri kurang bersyukur terhadap apa yang mereka berikan. Yang kadang kata-kata kami meninggi, ucapan-ucapan kami meninggi di hadapannya ya Rabbana, yang terkadang membuat mereka tersakit hati ya Allah ya Karim. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang Kau berkahi di dunia. Jauhkanlah kami dari cobaan-cobaan yang kami tidak sanggup menghadapinya ya Rabb. Jauhkanlah perceraian dari rumah kami ya Allah. Kuatkanlah ikatan-ikatan kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, kami menyadari begitu tidak berdayanya kami dalam urusan akhirat. Ya Allah, kami masih telat subuhnya ke masjid. Kami sering telat 5 waktunya ke masjid. Kami masih sering lupa tidak membaca Al-Quran. Kami jarang hadir majelis ilmu ya Allah. Ya Allah ya Karim, ampunilah atas ketidakberdayaan kami, yang terkadang kami begitu tangguh dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia kami berjibaku. Kami berangkat pagi pulang petang dalam urusan dunia, tapi tidak berdaya dalam urusan akhirat. Ya Allah ya Karim, ampunilah dosa para guru-guru kami. Mereka lah jasa yang terbesar dalam hidup kami, membimbing kami untuk mengenal Rabb kami ya Rabbana. Ya Allah ya Karim, kuatkanlah ikatan kami. Jika ada saudara kami, tetangga-tetangga kami yang Kau uji dengan sakit ya Allah, angkat penyakitnya. Jika di antara kami ada tetangga yang Kau uji dengan hutang ya Rabb, berikanlah kemudahan semuanya ya Allah ya Karim. Ya Allah, jadikanlah tempat tinggal kami, masyarakat kami, lingkungan yang Kau berkahi, lingkungan yang selalu Kau curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah ya Rabbana. Hadirkanlah kedamaian dalam rumah tangga kami, dalam masyarakat kami. Kami ridha, kami ikhlas atas berbagai kesalahan yang mereka lakukan pada kami, dan kami hari ini ya Rabb memaafkan setiap kesalahan tetangga-tetangga kami. Ya Allah, jadikanlah hari-hari ke depan hari-hari kami bertaat kepada-Mu. Kami merindukan tetangga yang harmonis, tetangga yang selalu mengajak kepada kebaikan, tetangga yang selalu peduli dengan kami ya Rabbana. Jadikan tetangga-tetangga kami menjadi tetangga-tetangga kami di surga kelak ya Rabbana. Ya Allah ya Karim, kuatkanlah pundak-pundak kami dalam memanggul amanah membesarkan putra-putri kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Karim, di antara kami ada anak-anak yatim. Hari ini kami berdoa ya Rabbana, jadikanlah kelak mereka anak-anak yang membesarkan nama orang tuanya. Jadikanlah mereka orang-orang yang kemudian membuat kami bangga ya Rabbana. Jadikanlah anak-anak yang hari ini kami santuni ya Allah menjadi ladang kebaikan kami yang tidak akan pernah putus pahalanya. Kuatkan ekonomi kami untuk selalu membantu mereka ya Rabbana, selalu menggandeng tangan mereka ya Rabbana. Dan kami rindu kami masuk surga bersama dengan mereka anak-anak yatim yang hari ini kami santuni ya Rabbana.
Ya Rob, berikanlah rezeki yang besar yang melimpah kepada orang-orang yang telah membantu acara ini, orang-orang yang telah menyumbangkan hartanya. Kita doakan semuanya, orang-orang yang telah menyantuni anak yatim dan duafa di pagi ini, rezekinya Allah luaskan, rumah tangganya dikuatkan harmonisnya, rumah tangganya dijaga dari berbagai cobaan yang tidak sanggup menghadapinya. Ya Rabbana, berkahilah kami semuanya yang ada di tempat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.